Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Muhammad Yusuf Najim Ma'asasaki dengan NIM 240102066. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari mata kuliah Akhlak Tasawuf, melanjutkan video atau memperdalam materi-materi yang telah saya buat atau dari materi-materi teman saya yang saya nukil kembali. Di sini kami disuruh untuk memperdalam lebih lagi. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini yaitu tentang konsep dan kedudukan sanad. Sanad di dalam arti di sini yaitu rantai transmisi spiritual. Di dalam tarekat sufi serta perannya dalam ilmu tasawuf, sanad tarekat merupakan rantai spiritual yang menghubungkan seseorang guru atau mursyid atau syekh sufi, guru sufi dengan guru-guru sebelumnya hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Sanad ini memiliki otoritas penting di dalam legitimasi dan pengukuran guru serta dalam penyebaran ajaran tarekat. Tarekat sufi adalah sistem atau aliran kerohanian yang tersusun digunakan untuk mendidik jiwa dan membersihkan hati agar mencapai kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tarekat mendapatkan kritik dari sebagian kelompok Islam, sanad tarekat dipandang sebagai elemen integral yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan sebagai unsur penting di dalam pengembangan ilmu spiritual. Sanad tarekat juga berfungsi sebagai bukti sahihnya seorang guru untuk memberikan tarbiyah atau pendidikan spiritual serta bukti kebenaran amalan zikir dan ba'yah atau ikrar taat dalam tarekat tersebut. Selain itu, sanad ini menjadi saluran keberkahan di dalam pertolongan melalui hubungan spiritual antara guru dan murid, baik dalam kehidupan maupun di alam barzah atau alam kedua setelah kematian. Di sini juga diberikan contoh sanad tarekat dari tarekat-tarekat terkenal seperti Qadiriyah wan Naqsabandiyah, serta membahas tentang jenis sanad terkait tarekat seperti sanad muttasil atau tersambung dan sanad barzakhi atau transmisi rohani melalui mimpi dan pengalaman rohani. Kesimpulannya, adapun sanad tarekat adalah aspek penting yang memberi legitimasi keberkahan dan kontinuitas dalam praktik dan pengajaran tarekat sufi dalam tradisi Islam dan ilmu tasawuf, sehingga menjaga kemurnian dan kesohihan ajaran tarekat tersebut. Ini mencakup pembahasan tentang peranan, legitimasi dan contoh-contoh konkret sanad dalam tarekat sufi dari perspektif ilmu tasawuf. Dokumen jurnal yang saya nukil ini juga membahas hubungan antara pelaksanaan ritual keagamaan dan pemberdayaan ekonomi komunitas muslim melalui pendekatan spiritual. Dalam tarekat Idrisiyah di Tasikmalaya menukarkan pendekatan dengan observasi dan wawancara melalui dalam lingkungan pesantren dan tarekat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat spiritualitas dan kepemimpinan dalam tarekat Idrisiyah sangat berpengaruh dalam membangun solidaritas dan mendapat dukungan dari komunitas muslim lokal. Spiritual yang kuat dan semangat berwirausaha yang melekat pada ajaran tarekat ini berdampak positif dalam menciptakan peluang usaha, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota masyarakat. Hal ini juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan tabungan dan daya beli, yang akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang sesuai dengan SDGs atau sesuai dengan rencana dunia untuk perkembangan ekonomi dunia. Pendekatan spiritual dalam tarekat ini mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan seperti tauhid, kitabah, peribadatan, komitmen, integritas, kepemimpinan, dan kesiapan melayani yang menjadi landasan berwirausaha bagi anggota tarekat. Ajaran tasawuf di dalam tarekat Idrisiyah meliputi berbagai ritual seperti mujahadah, riyadah, zikir, dan zuhud yang membantu membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Model kemandirian ekonomi tarekat ini melibatkan berbagai unit usaha seperti baitul mal wa tanwil, pertanian, peternakan, perikanan, dan travel, koperasi, inovasi, dan lain sebagainya. Tarekat Idrisiyah mencontohkan bagaimana pendekatan tasawuf dan kewirausahaan spiritual yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan dapat memberdayakan ekonomi umat secara berkelanjutan dengan sinergi antara ritual keagamaan dan aktivitas wirausaha. Adapun di sini keterpaduan spiritual dan kewirausahaan di sini saya lebih memperdalami dari materi saya sebelumnya.
Adapun yang kedua itu pemberdayaan ekonomi umat melalui doktrin kemandirian ekonomi. Tarekat Idrisiyah ini mendirikan berbagai unit usaha seperti BMT Idrisiyah, pertanian dan peternakan, serta perikanan, koperasi, dan travel haji atau umroh. Adapun materi selanjutnya di sini saya menukil bahwasanya model spiritual entrepreneurship atau prinsip-prinsip dasar yang dijalankan oleh tarekat Idrisiyah ini, yaitu yang pertama yaitu ketuhanan atau yang kita sebut tauhid, bekerja sebagai ibadah. Ibadah tidak hanya pekerjaan menyembah seperti sholat, zikir, itu tidak hanya itu yang dikatakan sebagai ibadah. Akan tetapi bekerja juga dikatakan sebagai ibadah, karena dengan bekerja kita bisa memperkuat, kita bisa menghasilkan uang, yang dimana uang itu kita pergunakan untuk membiayai hidup kita sendiri, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah melalui ibadah sholat dan lain-lain. Sehingga di sini di dalam ajaran tarekat Idrisiyah ini menyimpulkan bahwasanya bekerja juga termasuk di dalam ibadah, dan juga banyak dikerjakan di dalam banyak dikatakan di dalam Al-Qur'an juga. Yang kedua itu kitabiah, yaitu berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an. Di sini yang ketiga itu peribadatan atau bisnis dipandang sebagai bentuk ibadah. Yang keempat itu perjanjian dan integritas atau kejujuran dan tanggung jawab. Di sini menekankan para masyarakat yang memeluk tarekat Idrisiyah ini untuk lebih bertanggung jawab dan jujur di dalam berdagang atau di dalam bermuamalah. Adapun yang kelima yaitu imamah dan kepemimpinan spiritual, yaitu melayani dan membimbing jamaah. Kepemimpinan mursyid, Syekh Muhammad Fathur Rahman sebagai mursyid memperkuat arah ekonomi dan menanamkan jiwa wirausaha di kalangan jamaah, menjadikan tarekat lebih inklusif dan produktif. Adapun di sini saya simpulkan bahwasanya tarekat Idrisiyah berhasil menggabungkan nilai spiritual dan dengan praktik ekonomi modern. Spiritualitas bukan hanya memperdalam hubungan dengan Tuhan, tetapi juga menjadi kekuatan transformasi sosial ekonomi. Dengan semangat spiritual, tarekat Idrisiyah menjadi model pemberdayaan umat berbasis pesantren yang berkelanjutan dan mandiri, jalan dengan misi SDGs atau Sustainable Development Goals atau rencana dunia untuk ekonomi dunia ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.